Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat farmasi. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi dengan saya Dinda Oktavia, NIM 2348201072. Saya dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem vaskular dan juga jantung dengan mata kuliah Patofisiologi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Rizky Yulion, Magister Farmasi. Baik, sebelum kita membahas mengenai penyakit pada sistem vaskular dan juga jantung, what is vaskular dan jantung? Nah, sistem vaskular ini merupakan pembuluh darah di luar pembuluh koroner yang meliputi pembuluh arteri, vena, dan juga limfa, ataupun pembuluh kapiler. Nah, jantung adalah organ vital yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita untuk memenuhi oksigen dan juga nutrisi ke seluruh tubuh. Apa sih pembuluh arteri, vena, dan juga kapiler itu? Ayo kita bahas. Nah, pembuluh arteri ini adalah pembuluh yang berperan untuk mengangkut nutrisi dan juga oksigen dari jantung ke seluruh tubuh kita. Nah, pembuluh vena itu bagaimana? Nah, pembuluh vena ini adalah pembuluh darah yang membawa darah kotor dari sel-sel yang kembali ke jantung kita. Lalu, darah kotor ini adalah yang berisi zat sisa dari metabolisme sel. Nah, lalu bagaimana dengan sel kapiler ataupun pembuluh kapiler? Nah, pembuluh kapiler ini adalah pembuluh darah terkecil kita nih, yang menghubungkan vena dan juga arteri di dalam tubuh, di mana pembuluh ini akan mengantarkan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh dan membuang limbahnya. Jadi, pembuluh dari arteri, vena, dan juga kapiler ini berhubungan. Nah, tentunya pada sistem vaskular dan jantung ini kita akan membahas penyakitnya. Sudah pasti teman-teman semua tidak asing lagi dengan penyakit pada jantung ataupun sistem vaskular pembuluh darah kita. Nah, biasanya kita hanya mengetahui nama penyakitnya saja tanpa tahu bagaimana mekanisme dari kerja penyakit tersebut. Nah, mari kita bahas penyakit dari sistem vaskular dan juga jantung. Nah, yang pertama adalah penyakit arteri perifer. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar sebelumnya di mana penyakit ini adanya penyumbatan di kaki kita, hilangnya sirkulasi total yang menyebabkan gangren dan juga hilangnya anggota tubuh. Nah, dimulai dari ekstremitas bawah pada kaki kita ataupun yang disebut dengan aterosklerosis. Nah, kemudian ke reperfusi iskemia dari otot rangka dan juga betis. Kemudian dari reperfusi iskemia tadi itu akan mengurangi miofibres di otot betis kita yang terjadi aterosklerosis tadi, lalu gangguan fungsi mitokondria dan juga kerusakan dan degenerasi dari otot serta gangguan fungsi saraf pada perifer kita. Nah, lalu dari situ gangguan konsumsi oksigen ini berkurang dan berkurangnya kekuatan kaki kita. Lalu terjadilah performa jalan dan meningkatnya tingkat kehilangan dari mobilitas. Nah, itu adalah sistem kerja dari penyakit arteri perifer ini. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, tentu adanya gejala dari penyakit ini yang perlu kita waspadai. Nah, yang pertama sakit pinggang, kedua kelemahan kaki, yang ketiga dingin di kaki atau telapak kaki kita, luka di kaki, perubahan warna kaki, rambut rontok, pertumbuhan kuku lambat. Yang kedua adalah penyakit varises. Pastinya teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan penyakit ini. Biasanya banyak dialami oleh para remaja ataupun juga lansia. Nah, penyakit ini termasuk kepada penyakit pembuluh darah, di mana pembuluh darah yang menonjol, bengkak, berwarna ungu, terlihat tepat di bawah kulit, dan terjadi karena katup yang rusak di dalam pembuluh vena. Nah, bagaimana sih penyakit ini bisa terjadi? Itu dari pembuluh vena yang membawa darah dengan rendah oksigen ke dalam jantung. Nah, lalu katup vena itu melemah dan tidak mampu menahan akumulasi dari darah. Kemudian terjadilah penumpukan darah di dalam pembuluh vena ini, lalu vena membengkak dan berwarna kebiruan sehingga terjadilah varises. Bagaimana nih dengan gejala dari varises ini? Nah, gejalanya ini yang pertama
Untuk varises yang normal itu harusnya pembengkakan biasanya terjadi pada tungkai, terutama pada betis kita. Nah, lalu varises ini karena venanya dekat sekali dengan kulit, varises ini tampak menonjol berwarna biru keunguan, dan varises ini juga sekitar pembuluh darah dan terasa gatal, lalu nyeri kaki ketika kita duduk ataupun berdiri. Vena ini semakin jelas terlihat pada permukaan kulit. Nah, faktor risiko mengalami penyakit varises ini seperti yang lansia, pada ibu hamil, pada keturunan atau pengaruh genetik, duduk atau berdiri terlalu lama, serta juga obesitas. Nah, biasanya kalau orang obesitas ini karena kulitnya yang tidak elastis, itu sering sekali munculnya varises. Bahaya banget ya teman-teman dari penyakit sistem vaskular ini, mulai dari arteri perifer dan juga varises. Nah, untuk itu perlunya kita melakukan pencegahan sebelum terjadinya penyakit tersebut. Yang pertama, kita harus kelola diabetes, kolesterol tinggi, dan juga tekanan darah tinggi. Karena penyakit dari sistem vaskular ini banyak jenisnya nih teman-teman. Bukan hanya penyakit dari dua tadi yang saya jelaskan. Nah, untuk itu ini adalah cara pencegahan untuk secara umum atau keseluruhan. Dan yang kedua, kita berolahraga secara teratur, makan makanan yang sehat tentunya, bergeraklah 1 kali dalam 1 jam jika Anda duduk atau berdiri terlalu lama, dan pertahankan berat badan yang sehat, kurangi tingkat stres, dan hindari produk dari tembakau. Sistem vaskular ini tentunya sangat berhubungan dengan jantung kita. Nah, bagaimana sih penyakit dari sistem jantung? Penyakit jantung ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti sumbatan pada pembuluh darah jantung, peradangan, infeksi, atau juga kelainan bawaan, atau biasanya nih ada penyakit jantung bawaan. Nah, yang pertama itu adalah penyakit jantung koroner, di mana ini adalah penyakit karena adanya penyempitan di pembuluh darah jantung. Nah, bagaimana sih penyakit ini bisa terjadi? Biasanya kan orang hanya tahu, oh ini penyakit jantung koroner, tanpa tahu bagaimana sebab bisa terjadi penyakit ini. Nah, itu adalah arteri koronaria yang menjadi mengeras dan juga penyempitan karena plak pada jantung. Kemudian aliran darah ke otot jantung itu semakin sedikit dan semakin sulit. Dari otot jantung tidak bisa mendapatkan darah ataupun oksigen yang dibutuhkan. Jika arterinya tertutup total, maka akan terjadi serangan jantung. Inilah penyebab dari penyakit jantung koroner. Nah, bagaimana sih dengan pencegahan penyakit ini supaya kita terhindar pastinya dari penyakit jantung koroner ini? Tidak henti-hentinya pasti selalu dengan pola hidup yang sehat. Kita bisa melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari yang dapat menurunkan tekanan darah sistolik kita. Lalu juga mengurangi asupan garam, mengurangi stres, mempertahankan berat badan ideal, berhenti merokok, serta periksa tekanan darah kita ini secara berkala ataupun rutin. Itu sangat penting teman-teman, jadi tidak boleh disepelekan, harus sangat dijaga. Selanjutnya ada penyakit gangguan pada irama jantung atau yang biasa dikenal dengan aritmia, cepat atau terlalu lambat. Aritmia jantung ini terjadi saat impuls listrik di jantung kita itu tidak bekerja dengan normalnya atau tidak berjalan seperti yang seharusnya. Nah, puncak dari penyakit aritmia ini terjadi karena penyakit arteri koroner tadi. Lalu, kemudian adanya perubahan dalam otot jantung dan terjadinya penyakit jantung. Lalu, kandungan elektrolit yang tidak seimbang dalam darah seperti kalium dan juga garam. Lalu, ada proses penyembuhan selepas menjalani pembedahan jantung, tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit injap jantung, serta kecederaan daripada serangan jantung. Nah, ini adalah puncak dari penyakit aritmia. Gejala dari penyakit aritmia ini, yang pertama, dada berdebar, pusing, tubuh lelah dan lemas, wajah terlihat lebih pucat, sulit bernapas, hilang kesadaran, nyeri pada dada, detak jantung keras atau palpitasi, menjadi mudah marah dan kehilangan nafsu makan serta kejang-kejang. Nah, cara mengatasi dari penyakit aritmia ini tentunya mengonsumsi obat-obatan yang khusus pada penyakit aritmia ini, lalu melakukan terapi serta menggunakan alat pacu jantung. Tentunya dari penyakit-penyakit tersebut kita harus tahu bagaimana cara mendeteksi ataupun mendiagnosis penyakit yang kita alami. Nah, untuk itu alatnya sudah tentunya ada di rumah sakit.
Nah, alat yang pertama itu adanya EKG atau elektrokardiografi untuk mendeteksi kelainan pada irama dan struktur jantung dengan merekam sinyal listrik di dalam jantung. Nah, sekarang juga ada nih zat radioaktif yang aman yang dimasukkan ke dalam tubuh sengaja untuk mengetahui bagaimana letak ataupun penyakit di dalam tubuh kita. Yang pastinya radioaktif ini sangat sudah aman. Nah, lalu ada uji tekanan, pemeriksaan kondisi jantung saat detak jantung ini meningkat. Lalu yang biasa juga sudah kita ketahui ada CT scan jantung menggunakan sinar X untuk menampilkan gambar jantung dari pasien dan pembuluh darah jantung serta ada MRI. Untuk itu pentingnya menjaga kesehatan karena sehat itu mahal. Nah, demikianlah penyampaian materi mengenai sistem vaskular dan juga jantung. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.